Ini bisa jadi behind the scene nih nanti. Oh ya mas. Aduh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Selamat datang di Akademi Kesehatan Mental, tempat belajar kesehatan mental yang sustainable dan komprehensif. Kali ini kita kembali lagi di podcast kesehatan mental. Kita akan bahas tentang sembuh. Karena ini jadi banyak pertanyaan tentang masalah kesehatan mental, terus kemudian sembuhnya gimana. Nah, kali ini kita akan mewawancara, kita akan tanya-tanya sama Mas Ali selaku founder dari Akademi Kesehatan Mental. Nanti kita akan gali POV-nya seperti apa sih sembuh itu. Oke. Gimana kabarnya Mas Ali hari ini? Hari ini kabarnya sehat alhamdulillah mas. Sehat ya. Sekarang tanggal berapa ya? 24 ya mas ya? 24. Nanti tayang tanggal berapa nih? Oh, nggak tahu nih, kita cek nanti ya. Iya. Oke. Alhamdulillah mas, sekarang sehat kabarnya. Siap berbagi buat teman-teman ya. Siap banget. Oke, nanti aku izin tanya-tanya beberapa hal tentang sembuh. Dan mungkin kita mulai dari sebuah pertanyaan basic dulu ya. Oke mas, boleh mas. Kalau kita mengalami masalah kesehatan mental, tentu aja kita pengen kan ya sembuh. Tapi definisi sembuh atau pulih kali ya mungkin itu seperti apa sih di dunia kesehatan mental? Apakah sama atau enggak nih sama kesehatan fisik? Oke. Jadi kalau menurut saya ya mas ya, kalau ngelihat sependek saya belajar gitu, sebenarnya pada outputnya itu bentuknya hampir mirip dengan kesehatan fisik gitu. Secara sembuhnya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita ngalamin sakit fisik, misalnya kita mengalami luka gitu kan ya. Nah, ketika kita sedang mengalami luka, pasti kita ngerasa terganggu, nggak bisa beraktivitas dengan baik gitu. Tapi ketika lukanya sembuh, kita bisa berfungsi lagi, bisa aman dan bisa melakukan aktivitas yang sama gitu. Nah, itu konsep itu sama halnya dengan kesehatan mental. Itu mas, konsep sembuh ya. Konsep sembuhnya. Berarti yang ditekankan lebih ke fungsinya ya? Ya, itu keberfungsian sih. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kita explore lagi nih, ketika kita itu mungkin secara fisik sehat, tapi kita nggak bisa menjalankan peran sosial tertentu kayak gitu, apakah itu mungkin bisa dikata sebagai sedang ada permasalahan di kesehatan mentalnya? Bisa jadi mas, bisa jadi ya teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman juga di sini ada yang ngalamin hal yang sama gitu. Ketika mungkin secara fisik dia oke, tapi dia nggak aktif dalam komunitasnya, tidak berkontribusi, tidak berbaur gitu. Itu harusnya tanda tanya mas gitu. Karena secara fisik oke, sehat gitu kan, tapi kenapa tidak berbaur atau tidak berfungsi di komunitasnya gitu. Kan makanya kita harus gali lebih jauh bahwasanya kira-kira mereka itu tidak bahasa Jawanya apa mas? Tidak bermasyarakat gitu ya. Iya, serawung. Serawung ya. Serawung. Itu kenapa gitu kan. Nah, itu harus digali lagi alasannya. Apakah karena sesuatu gitu kan ya, atau karena memang kesehatan mentalnya lagi baik-baik aja. Jangan-jangan ada sesuatu masalah kesehatan mental tapi dia yang ngalamin sendiri pun nggak aware gitu ya. Nggak aware, nggak tahu kayak gitu. Oke. Nah, mungkin kita gali lebih dalam ke soal personal kali ya. Boleh. Karena kita tahu setiap manusia, seprofesional apapun, kita ya pernah mengalami lika-liku kehidupan lah. Nah, Mas Ali sendiri pernah nggak sih mengalami permasalahan kesehatan mental? Kalau saya sih jujur pasti pernah ya Mas. Sepanjang hidup saya gitu ya, sekarang udah 27, mau 28. Pasti pernah gitu, ada mungkin tahun-tahun terberat yang kayak ini nih ngebikin mental aku nih kayak rasanya bergejolak gitu. Itu pasti ada gitu mas. Itu sih. Ya probi lagi mas. Oke, ya. Kira-kira apa tuh? Waktu itu
gimana perjalanannya sehingga Mas Ali merasa, oh, aku pada akhirnya bisa mengatasi ini kayak gitu. Oke. Nah, gini Mas. Aku mau disclaimer dulu ya. Even mungkin aku profesional juga gitu kan ya. Cuman aku mencoba menjelaskan dengan apa yang aku alami pada waktu itu kayak gitu kan ya. Karena kadang kalau misalnya kita lagi punya masalah, punya hari-hari buruk gitu ya. Sisi profesional kita itu udah nggak aktif lagi. Oh, oke. Jadi pada saat itu gimana survive-nya kayak itu. Itu survive-nya sama kayak teman-teman ketika teman-teman ngalamin hal-hal terberat dalam hidup. Kayak gitu. Jadi kayak oh ya ternyata aku tuh butuh bantuan juga Mas. Kayak gitu. Dengan teman-teman sejawat. Kayak gitu. Nah, cuman pada waktu itu yang bikin aku kayak bisa survive itu cuma mikir gimana aku gimana caranya aku nggak lama-lama di fase ini. Itu doang gitu. Semuanya udah terima gitu Mas ya. Kesulitan dalam hidup gitu kan ya. Aku terima gitu, apalagi tahun-tahun berat tuh tahun 2023 kayak Mas. Nah itu diterima aja kayak gitu. Tapi satu sisi adalah kayak nggak penting kayak itu yang lain-lain. Yang penting aku udah nerima semuanya. Terus gimana aku bisa segera pulih kayak gitu caranya kayak gitu. Gitu. Dan ya pasti ya namanya pulih ya teman-teman ya. Kesehatan itu mahal ya, entah itu kesehatan fisik atau kesehatan mental. Karena kita ini Mas, kalau yang aku pahami adalah penyembuhan itu memerlukan tenaga, waktu, kesabaran, dan yang pasti uang kayak gitu. Gitu. Oke. Tadi itu ada 2 aku highlight bagus banget nih. Berarti kita bisa kuncinya untuk kita bisa berprogres menuju perjalanan menuju pulih itu harus didahului dari menerima dulu ya. Menerima kondisinya. Menerima dulu Mas. Dan juga karena kalau misalkan mungkin nggak diterima ya akan selalu terpuruk di kondisi itu ya. Terpuruk gitu. Nggak, karena ya gimana mau sembuh di kondisinya sendiri aja nggak di aware gitu, dia nggak aware gitu. kan. Mungkin kalau misalnya pada saat itu, kalau misalnya kita selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain kayak gitu kan, kayak aku nggak take responsibility dengan apa yang aku alami kayak gitu, mungkin ya nggak akan sembuh kayak itu, tetap ada di fase itu, jadi kayak tetap terus mengeluh kayak gitu, terus kayak jadi korban kayak gitu kan. Nah padahal kan kita nggak boleh kan kayak gitu kan. Kalau misalkan pengen sembuh, pengen maju, pengen kondisi mental yang lebih baik dan kondisi individu atau diri yang lebih baik, kita harus take responsibility atas diri sendiri kayak gitu Mas. Oke, aku notes banget tuh, keren banget. Jadi kalau misalkan kita mau mengubah keadaan, kita harus mengambil peran yang responsibility ya. Harus kita mengambil peran bertanggung jawab, bukan peran sebagai korban. Yes, benar. Oke, good. Ya, terus kemudian tadi soal ya kita sebagai orang yang sudah belajar psikologi gitu. Kita juga bisa terpuruk. Aku ingat kata-kata dosenku sih, mungkin ini relate sama kita. Orang yang berkecimpung di bidang kesehatan mental itu posisinya kayak mobil derek. Ya, dia akan menderek mobil-mobil yang mogok lain. Tapi itu juga nggak menutup kemungkinan bahwa dirinya sendiri si mobil derek ini juga bisa macet gitu. Suatu ketika bisa macet dan butuh mobil derek yang lain gitu. Bener. Jadi kayak jangan sampai teman-teman berpikir ya bahwasanya kita profesional gitu kan ya. Terus kita akan selalu baik-baik saja gitu. Oh, tentu tidak gitu kan. Justru dengan kita aware bahwa kita sedang nggak baik-baik aja, justru itu langkah yang bagus ya. Karena justru nggak semua orang yang sedang mengalami hal berat itu aware kayak gitu. Justru kita dengan belajar ini kita bisa aware lebih awal kali ya. Yes, benar. Oke. Sama nambahin Mas. Jadi kayak mungkin teman-teman di luar sana gitu kan ya, entah itu profesional atau yang lain gitu. Kalau misalnya kita nggak langsung menerima gitu kan ya, kita masih ada di sisi denial atau sisi kayak nggak kok aku nggak kayak gini, nggak kok aku nggak mau memperlihatkan atau mengakui kelemahannya atau vulnerability-nya gitu. Itu lama tuh. Tipe-tipe orang kayak gitu lama tuh sembuhnya. Kenapa? Karena dia bukan nggak aware lagi Mas. Kalau nggak aware dikasih tahu, oh mungkin bisa diterima.
itu udah denial gitu. Denial itu udah fase di mana individu itu nggak nerima keadaan dirinya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita selalu denial gitu kan ya, kita nggak ada kerendahan hati untuk mengakui bahwasanya kita baik-baik saja, kita nggak baik-baik saja gitu, maka lama penyembuhannya. Makanya ada tuh apa ya namanya? Saya pernah nonton drakor, nama drakornya adalah Soul Mechanic gitu kan ya. Soul Mechanic. Iya, jadi itu tuh dia bilang, psikiaternya bilang kalau misalkan ketika kita itu pergi ke profesional dan mengakui bahwa diri kita sedang sakit, disitulah awal penyembuhan baru dimulai. Kayak gitu. Oke. Wah, keren nih. Kayak gitu Jadi sih. ke profesional. Ibarat ini ide liar kok aja sih. Kayak misalkan kita tuh ibarat ya bukan apple to apple, tapi ibarat kita tuh kendaraan kayak gitu. Ketika kendaraan kita itu misalkan bocor gitu, bannya bocor gitu. Terus kemudian kita denial, enggak bocor. Ya kan tetap bocor gitu. Tetap bocor gitu. Cuman kalau misalkan kita menerima bahwa ini bocor, kemudian harus ungsikan atau dibawa ke tambatan, ke bengkel kayak gitu kan mungkin jadi bisa lebih kondisinya bisa kembali kayak gitu. Benar. Lagi berfungsi lagi kan, berjalan lagi. Berfungsi lagi. Gitu. Kalau misalkan denial ya mungkin tetap bisa berjalan tapi terseok kayak gitu. Terus menambat lagi ke hal-hal yang lain, misalnya mungkin peleknya jadi bengkok gitu kan. Bener banget. bener. Oke. Nah, kita kembali ke topik nih. Soal kesehatan mental nih, apa bisa nggak sih ketika kita itu mengalami permasalahan kesehatan mental, terus kemudian kita tuh sembuh 100% kayak gitu? Kalau aku sih mikirnya gini sih, Mas. Malah bukan cuma sembuh gitu. Tapi individu itu akan bertumbuh gitu. Oh, wah ini positif psychology. Walaupun positif psychology ya. Oke. Tapi bukan berarti kayak kita harus supaya lebih baik lagi terus kita harus ngalamin mental breakdown gitu, nggak kayak gitu juga kayak gitu. Tapi intinya adalah gini teman-teman, kayak daripada kita ke psikolog, ke psikiater nyari satu kata yang benar-benar teman-teman harapin, yaitu kesembuhan gitu. Gimana kalau misalkan kita nggak berfokus di sana gitu, tapi berfokusnya adalah pada prosesnya kayak gitu. Karena kalau sebatas sembuh, sebenarnya kita bisa, teman-teman tuh bisa berproses lebih dari sekedar sembuh kayak gitu. Yang aku bilang tadi, Mas, bertumbuh gitu. Bertumbuh. Karena kalau misalkan sembuh itu kan bisa dibilang kondisi teman-teman netral. Kalau misalnya kita teman-teman punya penyakit kan minus ya. Ke psikolog, ke psikiater, teman-teman kondisinya kalau misalnya cuma nyari sembuh, itu cuma netral aja, dari minus ke 0 gitu kan. Padahal teman-teman bisa punya potensi lebih besar daripada 0. Bisa ke 2, ke angka 3, ke 10 dan seterusnya kayak gitu. Nah, jadi kalau saya tuh seringkali memberikan advice ke klien bahwasanya daripada kita mencari sembuh, lebih baik kita fokus ke prosesnya dan progresnya kayak gitu. Contohnya adalah misalkan kalau misalnya teman-teman ngerasa cemas, gitu, ngerasa anxiety, ngerasa panik atau ngerasa overthinking dan sebagainya gitu kan ya. Itu sebenarnya tetap bisa kedetek gitu, Mas. Kalau misalkan dia itu udah mulai ada progres atau belum kayak gitu. Barangkali sebelum ke psikolog atau ke psikiater dia nggak bisa bangun tidur gitu kan ya, mau mandi pun susah kayak gitu. Tapi setelah sekali, 2 kali, 3 kali konsul, nah itu dia udah better kayak gitu. Oh ternyata udah bisa bangun pagi-pagi, oh udah bisa duduk di teras, udah bisa makan sarapan pagi kayak gitu. Oh ternyata sudah ada yang bisa jalan ke taman kayak gitu. Nah itu progres-progres kecil itu patut untuk difokusin juga, Mas, supaya kita nggak langsung mencari ke hal-hal yang besar gitu. Karena kalau hal kecil itu kalau misalkan kita perhatikan ya teman-teman, itu sangat bermakna. Gimana teman-teman bisa sembuh kalau teman-teman belum bisa makan, belum bisa jalan, belum bisa mandi, kan susah ya, Mas ya.
kayak gitu. Oleh karena itu kita perlu untuk memperlihatkan dan fokuskan pada prosesnya. Gitu. Walaupun bertahap banget kayak gitu. Berarti mungkin ini ya, kalau misalkan katakanlah diangkakan gitu ya. Mungkin orang-orang selalu berfokus kapan aku 10. Yes, bener. Sementara kita coba aja, kita tuh step by step. Oke, kita 1 dulu, kita 2 dulu, kita 3 dulu kayak gitu ya berarti. Bener ya, kayak misalnya anak zaman sekarang ya. Gimana ada caranya bisa dapat 1 M pertama gitu kan ya. Padahal barangkali 10 juta atau 100 juta itu masih kesulitan untuk carinya kayak gitu. Kita harus memanage itu kan sebenarnya, misalkan oh ya 200 juta manage-nya gimana, 300 juta, 500 juta gimana untuk manage-nya. Sama halnya dengan progress itu. Oke. Oh, Gitu. nice. Oke, terus gini nih. Kalau misalkan kita itu ngalamin masalah kesehatan mental, harus nggak sih ke psikolog atau ke psikiater? Oh, gitu. Sebenarnya kalau misalnya pertanyaan adalah harus, saya punya resource yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Mas ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin harus dan nggak harus gitu ya, sebenarnya itu preferensi diri kita sendiri. Cuman kalau misalkan teman-teman itu dirasa emang nggak bisa berfungsi, kayak teman-teman nggak bisa bangun, nggak bisa menyelesaikan problem sendiri, ya harus butuh psikolog dan psikiater kayak gitu. Tapi juga ada POV yang lain, Mas, gitu kan ya. POV yang lain adalah bahwasanya individu atau manusia itu mereka itu dibangun secara alamiah untuk menyelesaikan problem mereka sendiri. Kayak gitu. Dan itu kan bisa dibilang bahwasanya nggak perlu untuk ke psikolog atau ke psikiater. Kalau misalkan dia bisa ngebawa diri gitu kan ya. Yang perlu kita bawa adalah ternyata dia masih bisa ngebawa diri kayak gitu kan. Ya mereka akan pulih dengan sendirinya kayak gitu. Walaupun mungkin pulihnya nggak secepat gimana dia ke psikolog dan ke psikiater gitu ya. Walaupun mereka harus ngelewatin berbagai rintangan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu POV yang menurut saya jarang orang sampaikan, tapi saya pernah baca bukunya. Ada di buku saya lupa, dipinjam sama teman saya. Bukunya saya itu konseling dan psikoterapi. Nah, itu di sana ada berbagai psikoterapi dan aku baca itu tuh aliran mana aku lupa, Mas. Tapi itu pernah aku baca. Ya kayak ibaratnya manusia itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri loh gitu loh, tanpa bantuan orang lain kayak gitu. Secara alamiah. Secara alamiah ya. Saya pernah dengar nggak itu advice itu, Mas? Neuroplasticity bukan sih? Belum sih, aku belum sih. Kemarin nggak ada pembahasan soal neuroscience yang nggak ada. Ini sih, aku kalau inget itu kayak perubahan struktur otak ketika kita itu mengkondisikan gitu, mengkondisikan tentu. Tapi mungkin ini pembahasan lain kali ya. Pembahasan lain. Oke, berarti kalau boleh pakai bahasa lain nih tadi, apakah harus ke psikolog atau ke psikiater? Yang pertama, kita harus tengok dulu kondisinya itu masih bisa berfungsi atau enggak. Kalau misalkan udah enggak, berarti harus banget. Harus. Tapi kalau misalkan masih enggak, itu masih bisa opsi ya, antara ya dengan kemudian ditemenin terus kemudian bisa pemulihan lebih cepat, atau mau berjuang sendiri tapi mungkin aja waktunya lebih lama. Gitu. Bener. Ya berarti itu kan kayak kita mengeksplor diri kita sendiri, Mas. Kayak sebenarnya ada cara yang lebih cepat, tapi teman-teman memilih yang cara yang mungkin perlu di tes diri sendiri kayak gitu kan. Walaupun nggak tahu teman-teman kemana cara-caranya. Oh iya, yang pertama arahnya kemana gitu kan. Arah kemana, caranya kayak gimana, terus kemudian harus apa aja. Seenggaknya kalau misalkan kita ke profesional, mungkin kita jadi, yang pertama mungkin punya teman kali ya, punya teman bercerita, terus kemudian kita jadi bisa menengok apa sih yang sebenarnya terjadi ke dalam diri kayak gitu. Oke. Nah, ini nih. Kalau misalkan nggak ke psikolog atau ke psikiater, katakanlah mungkin belum siap,
entah itu secara mental atau mungkin aja secara finansial kayak gitu. Ada nggak sih hal-hal yang Mas Ali rekomendasikan untuk bisa menuju ke kondisi pulih? Oke. Good question, Mas. Gini. Saya itu ini, Mas, dulu waktu S2 ya. Dan sebenarnya S1 juga. Dan kalau bisa kita lihat ke belakang lagi, ternyata saya ngelakuin ini sejak zaman SMA. Oh. Tapi dulu mungkin belum sadar. Belum sadar. Oh. Waktu SMA, kelas 1, kelas 2 SMA itu saya ikut silat kan. Di sana tuh ternyata ada pernafasan, latihan pernafasan itu, Mas. Nah, di situ kan nggak mudeng, Mas, karena di situ latihannya adalah untuk kekuatan gitu kan, untuk fokus, untuk pernafasan dan sebagainya gitu. Tapi setelah makin belajar di S1, S2 psikologi, dan kemarin saya juga bikin penelitian soal alat ukur ya mengenai variabel itu, saya berkesimpulan sendiri bahwasanya dunia ini kalau misalkan manusianya menguasai yang namanya satu tools ini bernama mindfulness, maka menurutku semua orang menurutku dunia ini akan damai gitu. Kalau misalnya orang di dunia ini ngerti dan mau caranya menggunakan mindfulness, dunia ini akan damai. Quote of Ali 2026. Oke. Mindfulness itu ada apa aja nih, Mas? Tergantung, Mas. Kan itu kan apa ya namanya? Aliran-alirannya, terus cara melatihnya kayak gitu-gitu kan. Nah, cuman kalau misalkan kita yang sering banget ada di dunia kesehatan mental kayak gitu kan, itu kan MBSR dan juga MBCT kan. Mindfulness based stress reduction sama mindfulness based Trauma. Oh. Kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya teman-teman kalau misalnya untuk yang udah certified kayak gitu, ya mereka bisa lah ngajari itu gitu kan ya. Tapi sebenarnya teman-teman kalau misalkan untuk diri sendiri ya, Mas ya, bukan untuk ngajari ke orang gitu. Teman-teman bisa loh me-unlockkan atau mempraktekkan mindfulness itu dalam kehidupan sehari-hari, dan aku yakin teman-teman jadi individu yang benar-benar sehat secara fisik dan juga mental. Dan tools itu benar-benar murah gitu. Dan jangkanya jangka panjang gitu. Skillnya teman-teman bisa pelajari, dan semakin kalian mempelajari itu maka teman-teman semakin advance gitu, Mas. Dan itu murah sekali, kayak kita latihan pernafasan kayak gitu-gitu kan ya, meditasi. Ya intinya adalah mindfulness lah. Itu sih, Mas. Oh, ngomongin meditasi aku jadi inget sih. Aku pernah baca quotes. Aku lupa dari siapa. Tapi hubungannya sama tadi yang Mas Ali katakan. Kalau ada 1% orang di dunia ini itu bermeditasi, dunia akan sangat damai kayak gitu. Aku pernah baca, lupa sih quote-nya dari siapa. Nanti aku coba cari ya. Nyambung sih itu tadi. Yes. Oke, mungkin ini sih, Mas. Apa itu, Mas? Advice buat teman-teman pemirsa nih yang mungkin baru struggling sama kondisi kesehatan mentalnya, mungkin bingung harus melakukan apa, mungkin aja butuh bantuan tapi nggak tahu minta bantuan ke siapa dan segala macamnya. Mungkin boleh untuk di-floorkan. Oke. Oh, gini, Mas. Pada ini mungkin sedikit ini ya, apa ya namanya? Pengalaman juga gitu kan ya. Ketika teman-teman lagi ada di kondisi kesehatan mental yang buruk gitu ya, lagi struggle, teman-teman perlu banget punya yang namanya mental resourceful gitu. Mental Resourceful. Oke, apa itu? Jadi kayak kita itu memberdayakan apa yang kita punya, apa yang ada dengan sebaik mungkin, kayak gitu. Mungkin teman-teman kondisi kesehatan mentalnya nggak baik-baik aja, terus teman-teman kondisi finansialnya juga nggak baik-baik aja gitu. Teman-teman juga harus tetap berusaha gitu dengan apa yang teman-teman punya gitu. Entah itu tetap cari searching counseling yang free gitu kan ya, atau mungkin
belajar di YouTube gitu kan ya, atau belajar sekarang ada banyak teknologi gitu kan ya, mungkin teman-teman walaupun teknologi masih bias ya Mas ya, nah mungkin itu sedikit ngebantu gitu kan ya, atau teman-teman nanti apa ya namanya, bisa menuliskan apa aja yang menurut teman-teman ragu dan perlu untuk divalidasi ke profesional pada akhirnya kayak gitu. Karena sebenarnya teman-teman, makanya kenapa saya bilang teman-teman tuh harus jadi individu yang resourceful gitu kan ya. Karena sebenarnya untuk dapat layanan profesional sekarang itu lebih mudah Mas. Karena ya sekarang udah ada internet sih kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tetap dapat pelayanannya, dan untuk apa namanya, fee-nya dan sebagainya itu kayak macam-macam kayak gitu. Sesuaikan aja dengan apa yang teman-teman punya kayak gitu. Itu sih Mas. Sekarang banyak juga yang konseling free, terus kemudian yang terjangkau. Gitu ya, terjangkau. Benar. Tinggal dipilih aja ya. Tinggal dipilih sesuai dengan kemampuannya teman-teman. Karena juga sebenarnya nggak ya, tidak memberikan jaminan yang gimana-gimana ya Mas ya, kalau walaupun yang konselingnya mahal, lebih premium dan sebagainya, ya itu kembali lagi ke subjektivitas kalian sebagai konselingnya atau kliennya kayak itu. Kalau ternyata teman-teman cocoknya adalah ke konseling yang memang apa yang ada di saat itu gitu kan ya, udah nggak apa-apa, pakai aja itu kayak gitu. Jadi individu yang resourceful, keren nih. Harus di highlight, mental resourceful, harus memanfaatkan apa yang ada, apa yang kita punya untuk kemudian kita bisa mengesolve permasalahan kita. Yes, benar banget. Kalau misalkan kita udah nggak mampu, berarti kita saatnya butuh ke profesional. Yes, dan benar. sekarang profesional sudah bisa dipilih tergantung preferensi masing-masing. Yes. Ada lagi barangkali Mas advice sebelum kita akhiri? Sejauh ini itu aja. Oke, sudah itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Salih. Aku sendiri aja ini belajar banyak hal nih dari podcast kita kali ini, luar biasa. Semoga nanti juga teman-teman pemirsa bisa belajar sesuatu. Enggak sesuatu sih, banyak waktu. Banyak waktu dari podcast kita kali ini. So, thanks Mas Salih untuk berbagi ilmunya, dan sampai bertemu teman-teman di podcast selanjutnya. Oke, thank you Mas Denny. Oke.